Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan Ngobrol bareng Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Cendana Badra. Saya sendiri, Sitva Igaria Ripamole, selaku host untuk acara Ngobar hari ini. Dan di samping kanan saya sudah ada tamu istimewa, yaitu Dr. Erni Umi Hasani SEM MSI selaku dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Cendana Badra. Bu, bagaimana keadaannya hari ini, Bu? Alhamdulillah super baik meskipun masih dalam masa COVID ya. Tema kita hari ini yaitu terkait perekonomian Indonesia di saat pandemi COVID-19 dalam perspektif makro dan mikroekonomi. Terkait dengan ekonomi makro sendiri, yaitu mekanisme bekerjanya perekonomian secara menyeluruh, yang mana menganalisis target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, tenaga kerja, dan keseimbangan neraca pembayaran yang berkesinambungan. Untuk ekonomi mikro sendiri, yaitu terkait bagaimana meminimalkan pemakaian sumber daya dan memaksimalkan keuntungan. Nah, untuk Ibu Erni sendiri, bagaimana perspektif Ibu terkait ekonomi makro dan ekonomi mikro ini terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia kita saat ini? Sedangkan kita kan ketahui bersama bahwa COVID ini kan merupakan bencana internasional ya, karena bukan cuma Indonesia aja yang terkena dampaknya, tetapi juga negara-negara luar sana. Nah, bagaimana pandangan Ibu terkait? Terima kasih Mbak Ega atas kesempatannya dan selamat siang teman-teman Ngobar Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Cendana Badra. Tema ini bagus sekali dan masih hangat dibicarakan saat ini, dan karena ini semua menimpa kita semua ya, dari lapisan bawah sampai atas. Terkait dengan pertumbuhan ekonomi, memang kita bisa bercerita bahwa pertumbuhan ekonomi bisa kita bedakan dalam dua sesi ya, atau dua termin, sebelum masa pandemi atau setelah masa pandemi. Nah, kalau kita berbicara pertumbuhan ekonomi atau economic growth itu bisa kita simpulkan atau bisa kita katakan bahwa itu sebagai suatu hasil prestasi suatu negara atau suatu hasil kinerja suatu negara, sehingga dari tolok ukur itu bisa mengukur bagaimana kemajuan perekonomian suatu negara. Salah satu indikatornya dengan pertumbuhan ekonomi itu. Nah, apa sih pertumbuhan ekonomi itu? Pertumbuhan ekonomi itu adalah produksi suatu barang ataupun jasa di suatu negara dalam periode waktu kurun tertentu, upamanya tahun 2020 atau 2019 kemarin. Nah, kemudian bagaimana kondisi pertumbuhan ekonomi sebelum terjadinya pandemi COVID-19 ini di Indonesia atau pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun sebelum COVID itu tahun 2019 ya, itu bagus sekali ya, intinya stabil begitu di kisaran antara 5-6%, dan itu memang ditargetkan oleh pemerintah. Nah, kenapa ditargetkan? Karena itu bagian dari prestasi suatu perekonomian ya, maka dia angka 5 atau 6% itu suatu yang baik, prestasi yang baik. Bahkan kalau negara lain seperti Cina itu pertumbuhan ekonominya itu di atas 2 digit ya, di atas 10%. Tapi untuk Indonesia itu memang belum pernah mencapai sampai 10%, tapi di kisaran 5 kemudian 6% itu sudah suatu yang stabil begitu. Nah, di tahun 2019 itu kenapa kok pertumbuhan ekonominya positif dan di angka itu? Karena apa? Kita semua karena tadi pertumbuhan ekonomi itu diukur dari produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara, yang kalau dalam bahasa makroekonominya itu kita hitung dalam kerangka PDB atau produk domestik bruto. Nah, produk domestik bruto Indonesia atau barang dan jasa yang diproduksi oleh Indonesia tahun 2019 itu karena bagus, maka mengkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang positif tadi. Nah, ini sebaliknya yang terjadi pada saat pandemi. Kenapa ini atau pertumbuhan ekonomi Indonesia kejadiannya atau apa yang terjadi gitu. Nah, kejadiannya atau yang real adalah bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia itu mengalami penurunan atau bahkan disebut oleh beberapa ahli itu resesi gitu ya, mengalami resesi perekonomiannya dengan indikator pertumbuhan ekonomi yang negatif. Tetapi tidak usah khawatir karena ternyata Indonesia juga banyak temannya atau negara-negara lain
bahkan itu negara maju, negara berkembang atau apa namanya negara-negara di dunia itu juga mengalami hal yang sama. Jadi pertumbuhan ekonominya itu melemah atau menurun, bahkan menurunnya itu ya sampai angka di bawah atau sekitar antara 5 kemudian 45% minusnya begitu. Nah, kalau pertumbuhan ekonomi minus itu apa yang terjadi? Ya tadi bahwa produksi barang dan jasa di suatu negara itu kan berarti berkurang kan begitu. Nah, pertanyaannya kenapa berkurang? Ya tadi karena sekarang ada pandemi, maka pemerintah atau apa namanya pengambil kebijakan, pemerintah baik pusat maupun daerah kan menggulirkan kebijakan untuk mengatasi pandemi tersebut. Karena apa? Karena pandemi ini suatu penyakit, maka nomor satu yang diatasi adalah bidang kesehatan. Ya kan? Kemudian ada kebijakan PSBB, baik itu di level pusat, kemudian di daerah, kemudian PPKM mikro, kemudian pembatasan apalah banyak sekali yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, di mana intinya adalah membatasi aktivitas masyarakat itu sendiri dan juga ekonomi dan sosial karena untuk menekan si virus itu. Nah, akibatnya apa kalau aktivitas masyarakat, kemudian aktivitas ekonomi dibatasi ya tadi, maka produksi barang dan jasa di suatu negara atau dalam perekonomian tentu akan berkurang. Maka tadi kontribusinya atau efeknya kepada pertumbuhan ekonomi yang ikut menurun bahkan negatif. Nah, itulah gambaran pertumbuhan ekonomi Indonesia sebelum dan setelah pandemi. Jadi sebelum itu 2019 ya, kemudian setelah ini di 2020 itu minusnya di kuartal ketiga itu sekitar ke kuartal kedua itu sekitar 5,3%, tapi alhamdulillah di kuartal ketiga itu minusnya berkurang menjadi 3,4%. Nah, sekarang ini ada optimistis gitu ya dari pemerintah maupun juga masyarakat untuk nanti di tahun 2021 karena tadi di bidang kesehatan sekarang sudah ada penemuan vaksin yang untuk menghadang virusnya ini. Kemudian yang kedua juga kebijakan pemerintah yang membackup bidang ekonomi yang melambat tadi dengan dana-dana dari APBN yang disediakan khusus untuk membantu supaya perekonomian tetap berjalan. Gitu Mbak. Ya. Terkait vaksinnya tadi ya Bu. Ya. Ya dikutip juga di salah satu web juga itu nanti perkiraan kisaran 5% ya untuk pertumbuhan ekonomi pulih itu salah satunya yaitu karena vaksin menyebar tadi itu. Menurut Ibu, apakah cuma vaksin aja yang bisa menjadi salah satu faktor pertumbuhan ekonomi itu bisa membaik atau ada faktor dorongan lagi atau ada cara-cara yang harus pemerintah lakukan biar pertumbuhan ekonomi itu bisa pulih? Ya, oke, pertanyaan yang bagus Mbak Ga. Jadi pertumbuhan atau untuk menjaga atau untuk mendorong nanti pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tadi di kuartal 3 atau 4 tahun 2020 itu sempat terpuruk sampai negatif, maka banyak faktor yang mendukung atau bisa dilakukan. Itu artinya begini, bahwa pertumbuhan ekonomi itu meskipun tadi sudah ditemukan vaksin, tidak hanya itu aja ya, tidak hanya vaksin, tetapi harus ada atau dua langkah besar sebenarnya yang harus ditempuh pemerintah, dan itu sudah diatur pemerintah dalam Perpu nomor 1 tahun 2020. Perpu itu adalah peraturan pengganti undang-undang, di mana pemerintah di sana mengatur tentang keuangan negara dan juga sistem atau stabilitas sistem keuangan negara supaya nanti bisa membackup bidang kesehatan yang tadi ada pandemi, dan juga satu sisi bisa mendorong pertumbuhan ekonomi itu. Sehingga di dalam Perpu nomor 1 tahun 2020 itu ada dua langkah besar yang akan dilakukan pemerintah. Yang pertama adalah pemerintah tentu nomor satu targetnya adalah di bidang kesehatannya ya, karena tadi tetap harus mengurangi atau menghadang COVID ini atau virus ini dengan tadi penyediaan vaksin, kemudian menyuntikkan vaksin tersebut kepada yang pertama adalah pelaku di bidang kesehatan, dokter, perawat dan seterusnya. Kemudian yang kedua ke masyarakat umum. Nomor satu di bidang kesehatan. Yang kedua, selain di bidang kesehatan, pemerintah juga membuat kebijakan yang kita sebut sebagai social safety net atau jaring pengaman sosial. Karena apa? Karena kesehatan ini tentu kalau hanya difokuskan di kesehatan tapi perekonomiannya ambruk kan tidak bagus nanti pertumbuhan ekonominya. Sehingga pemerintah mengambil kebijakan
supaya masyarakatnya juga tetap bisa ini berkonsumsi, melakukan pembelian barang dan jasa, maka dilakukan kebijakan social safety net itu. Yang ketiga juga pemerintah melakukan pemulihan ekonomi dengan tadi menganggarkan di APBN itu anggaran untuk membantu para pebisnis atau juga disebut kalau di Indonesia UMKM ya, itu untuk dibantu supaya tetap bisa berjalan atau tetap bisa survive gitu ya. Jadi faktornya tidak hanya ketersediaan vaksin yang untuk nanti mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi juga tadi beberapa atau 3 bidang tadi yang akan dilakukan oleh pemerintah supaya pertumbuhan ekonomi nanti tetap kita optimis akan positif di tahun 2021 dan bahkan tahun 2022 dan 2023. Dan terkait Perpu tadi Mbak, mumpung saya masih ingat, jadi di Perpu itu juga diatur karena ini kejadian luar biasa atau extraordinary gitu, jadi di Perpu itu juga diatur bahwa nanti di APBN kita, anggaran pendapatan dan belanja negara kita itu boleh defisit gitu ya, karena pengeluarannya lebih besar daripada penerimaannya. Nah, kalau di undang-undang yang belum diadakan Perpu nomor 1 tahun 2020 itu aturannya dulu adalah defisit anggaran itu hanya boleh besarannya 3% dari produk domestik bruto. Nah, kalau di Indonesia itu produk domestik bruto tahun 2020 ini adalah sebesar 3.800 sekian triliun gitu. Itu 3%-nya saja dulu kalau itu aturannya belum jadi Perpu. Tetapi sekarang karena ada kejadian luar biasa pandemi yang tidak bisa diatasi dengan singkat gitu, maka undang-undangnya kemudian dirubah dengan Perpu itu, di mana defisit anggaran negara itu boleh di atas 3%. Dan di Indonesia kemarin tahun 2020 di kuartal ketiga atau keempat itu sampai defisitnya itu hampir 5,6%. Jadi sudah sangat tinggi, tapi tidak apa-apa, diperbolehkan oleh undang-undang karena ada Perpu nomor 1 tahun 2020 ya, karena tadi pengeluaran untuk kelompok bidang kesehatan, kemudian safety net bagi masyarakat, dan juga membackup sektor bisnis dan pelaku UMKM itu supaya tetap survive ya di tengah ini, sehingga harus ada pengeluaran negara yang besar sehingga nanti pertumbuhan ekonominya tetap terjaga, dan optimis lah nanti insya Allah bisa positif. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi supaya nanti pertumbuhan ekonominya itu tetap bisa kembali ke positif ya, gitu. Yeah. Untuk pertanyaan selanjutnya itu bagaimana tanggapan Ibu untuk bagaimana sih langkah-langkah pemerintah itu untuk menjamin pengaman sosial dan stimulus di bidang ekonomi terkait pertumbuhan ekonomi? Yeah. Oke, terima kasih Mbak Eka. Ya, teman-teman semua. Teman ngobrol di beberapa waktu yang mahasiswa Ustadz Zainab Badra. Terima kasih juga tadi pertanyaan bagus juga. Jadi pemerintah dalam hal ini untuk tadi mengatasi COVID yang mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, harus diatasi. Tadi pemerintah kemudian nomor 1 tadi mengambil kebijakan terkait dengan penganggaran negara ya, tadi di mana disediakan dana yang besar untuk menyediakan pengeluaran di bidang kesehatan, terutama tadi yaitu untuk menyediakan atau membeli vaksin, kemudian seluruh masyarakat Indonesia kalau bisa divaksin supaya nanti COVID-nya cepat berlalu. Nah, kemudian yang kedua juga pemerintah kemudian karena ini vaksinnya masih melanda, kemudian ada kebijakan pembatasan dan masyarakat secara individu maupun kelompok itu tidak bisa beraktivitas dengan bebas karena ada kebijakan pembatasan, maka pemerintah menyediakan program tadi social safety net dan juga program stimulus ekonomi. Nah, untuk program social safety net ini memang sasarannya atau dikelompokkan kalau di programnya Pak Jokowi ini, terutama itu di tahun 2020 dulu ya, untuk misalnya sasarannya adalah para pekerja. Karena di sektor industri tadi atau perusahaan-perusahaan itu karena produksi barang dan jasanya kan menurun Mbak, sehingga perusahaan kan melakukan PHK terhadap karyawannya kan, sehingga pemerintah kemudian memberikan pertolongan atau memberikan insentif kepada si pekerja yang di PHK tadi dengan konsep bantuan sosialnya itu berupa BUS.
BUS itu adalah bantuan bantuan upah intinya gitu ya, bantuan upah kepada para pekerja yang terutama di PHK tadi, yaitu dikasih stimulan atau insentif 2.400.000, di mana dia syaratnya harus menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. Nah itu juga sangat membantu nanti, karena apa, nanti kalau para pekerja yang di PHK itu kalau nggak punya uang, tentu dia tidak bisa membeli untuk kebutuhan sehari-hari, makan, minum, dan lain sebagainya, kebutuhan pendidikan, sehingga kalau nanti barang dan jasa yang diproduksi di perekonomian kan juga tidak berkembang ya, maka nanti ujung-ujungnya pertumbuhan ekonominya negatif terus. Nah nanti itulah salah satu bentuk kebijakan social safety net atau jaring pengaman sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian untuk kelompok masyarakat yang miskin itu ada atau yang kita sebut dengan itu untuk diberi bantuan berupa insentif ini dengan sembako gitu ya, atau juga dengan bantuan uang tunai, ada yang 300.000, ada yang 200.000 begitu, sehingga itu adalah beberapa bentuk dari social safety net yang dilakukan oleh pemerintah. Nah kemudian untuk kebijakan yang terkait dengan pendorongan ekonomi atau perekonomian itu, maka yang dilakukan pemerintah adalah memberikan bantuan insentif juga kepada pelaku UMKM di Indonesia. Nah, salah satunya adalah ini yang yang kemarin disalurkan melalui Bank BRI ya, yang kepada pelaku UMKM, baik itu pelaku angkringan, kemudian pedagang-pedagang kaki lima, kemudian pedagang di pasar, itu yang punya yang punya usaha silahkan bisa mengakses bantuan dari pemerintah untuk stimulan ekonomi yang besarnya 2.400.000 itu, asal dia punya rekening di perbankan, terutama di BRI, dan juga jikalau mereka sudah mereka tidak akan dapat yang 2.400.000 meskipun dia UMKM, kalau dia sudah mendapatkan pinjaman dari perbankan, misalnya itu subsidi kur itu yang berupa pinjaman yang dengan bunga rendah itu ya, itu mereka tidak boleh. Tapi yang masyarakat tadi, yang pelaku UMKM yang belum mendapat fasilitas kur, bisa mengajukan yang terkait dengan stimulan ekonomi terkait pandemi itu. Jadi beberapa program itulah yang sekarang dilakukan oleh pemerintah. Dan nanti di anggaran 2021 ini yang penting juga adalah, meskipun tadi untuk bantuan tunai kepada para pekerja yang tadi tergabung atau menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan itu sudah dihentikan, tapi ini ada program baru lagi, atau bukan program baru, sebenarnya tahun 2020 juga sudah ada yang disebut dengan Kartu Prakerja. Nah itu sebenarnya lebih bagus Mbak. Karena kalau kemarin atau yang tadi bantuan tunai yang tadi berupa uang cash 2.400.000 kepada pekerja yang terutama di PHK itu kan istilahnya tidak hanya untuk konsumtif gitu ya, tetapi ini kalau program Kartu Prakerja itu sasarannya adalah meningkatkan kapabilitas atau skills tenaga kerja tadi, sehingga nanti oleh pemerintah akan diberikan pelatihan yang supaya berdaya saing lah begitu, atau punya skill yang bagus. Setelah dilatih nanti akan diberi insentif oleh pemerintah untuk katakanlah membuka usaha. Jadi ini yang Kartu Prakerja itu. Nah tahun 2021 ini yang nanti akan direalisir yang Kartu Prakerjanya. Kalau yang bantuan tunainya itu akan di stop atau akan dihentikan, karena tadi kalau tunai itu cenderung untuk melakukan konsumtif aja, tidak meningkatkan kapabilitas atau daya saing si pekerjanya gitu. Tapi dan ini juga Mbak direkomendasi oleh Bank Dunia. Jadi Bank Dunia juga merekomendasi kalau pemerintah mau mengadakan program insentif bantuan terkait pandemi ini, seyogianya itu yang tadi selain insentif berupa pemodalan atau uang gitu atau dana, itu juga harus meningkatkan kapabilitas atau skillnya si tenaga kerja itu. Jadi nanti biar bagus gitu, punya daya saing lah gitu. Ya gitu Mbak. Ya, dan bantuan stimulus ini juga bukan cuma untuk para pekerja aja yang UMKM, tapi di mahasiswa juga dapat, yaitu biaya UKT ya untuk satu semester, jumlahnya juga sama 2,4 kalau nggak. Tapi untuk penyeimbangan itu loh Bu, untuk kan biasanya setiap pedagang dapat juga 2,4, tapi ada juga yang tidak dapat, dan ada juga yang ternyata dia tuh bukan salah satu pedagang, tapi malah dapat bantuan stimulus dari pemerintah. Nah itu saya memang
terjadi saya real ya, saya juga pernah langganan bakso juga. Betul. Terus ibunya curhat-curhat juga, bilang kata ya gini lah, sempat dulu juga di cerita curhat, katanya tuh tetangganya dia yang tidak ada bisnis atau ngerjain pedagang dapat bantuan, sedangkan dia yang ada buat bekerja buka bisnis tapi malah nggak ada bantuan sama sekali. Gitu. Mungkin masukan aja atau gimana dari saya sendiri sih, sebaiknya disurveikan dulu, mungkin pemerintah bisa survei akankah dana ini memang benar sampai ke pihak yang bersangkutan terkait pelaku bisnis tadi tersebut, bukan cuma hanya yang dia nggak melakukan bisnis tapi dapat malah yang melakukan bisnis malah tidak dapat bantuan tersebut. Betul itu Mbak, ada beberapa kasus lah gitu ya. Tapi apa ya, karena ini juga tiba-tiba ya, artinya kita tidak persiapan yang database apa itu. Jadi memang mereka atau yang terutama yang tadi untuk UMKM itu yang dapat bantuan itu 2,4 juta itu memang intinya adalah mereka harus punya rekening di bank. Kan pada umumnya mereka tidak bankable ya, tidak apa tuh. Misalnya angkringan, penjual bakso itu kadang nggak punya rekening di bank kan, nah itu tidak bisa dideteksi oleh bank toh bahwa harus dikasih pinjaman, diberi bantuan. Nah satu sih mungkin temennya atau tetangganya yang jualan bakso tadi, satu sih punya rekening gitu, seakan-akan dia punya usaha begitu ya, usaha apalah online apa-apa gitu, sehingga dapat, sehingga mungkin ya nanti kedepannya apa namanya, karena ini belajar dari peristiwa yang memang unpredictable ya, COVID atau pandemi ini, mungkin nanti harus dikuatkan memang database database dari bawah ya, di tingkat dusun, kemudian desa, kecamatan gitu, supaya istilahnya database-nya itu tertata begitu, jadi tidak bantuan tidak overlap, kemudian yang harusnya dapat nggak dapat dan seterusnya. Jadi betul, jadi data itu sekarang kunci yang penting selain teknologi digital dan seterusnya, data itu sangat penting di era sekarang. Oke, kita ketahui juga bahwa selain pertumbuhan ekonomi itu tadi, COVID juga berdampak kepada bidang pariwisata yang tadinya saya rasa sendiri juga di Jogja yang tadinya banyak banget pendatang untuk berwisata sini, tapi malah dibatasi gitu karena adanya COVID tadi. Nah, menurut Ibu, pandangan Ibu bagaimana perspektif antara pariwisata tadi itu kaitkan dengan ekonomi makro dan mikro itu? Terima kasih Mbak, pertanyaan bagus juga. Jadi teman-teman, jadi memang untuk pandemi COVID-19 ini, sektor atau lapangan usaha yang paling berdampak terdepan itu sebenarnya kalau kita bicara perspektif mikronya ya, itu adalah sektor atau lapangan usaha pariwisata dan turunannya. Jadi bidang pariwisata itu banyak sekali ya, turunan dari bidang atau sektor pariwisata, misalnya tadi mulai dari travel agent, perhotelan, destinasi wisata itu sendiri, kemudian restoran. Jadi banyak sekali sebenarnya. Nah kemarin Pak Menteri Kemenkraf Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pak Sandiaga Uno menyatakan di salah satu televisi swasta atau di salah satu berita mengatakan bahwa saat ini itu hampir di Indonesia begitu ya, itu 1.000 hotel dan restoran itu tutup Mbak, atau shutdown point atau bahasa mikronya gitu ya, gulung tikar. Ya tadi karena efek domino effect dari pandemi COVID ini, di mana tadi ada kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat oleh pemerintah, sehingga masyarakat tidak bisa melakukan traveling, kemudian masyarakat tidak bisa mengkonsumsi jasa-jasa misalnya restoran, kemudian kerajinan, harus kan jadi nggak bisa mereka juga tidak bisa berjualan, sehingga menurut Pak Menteri Kemenkraf Pak Sandiaga Uno tadi 1.000 hotel dan restoran itu sekarang gulung tikar atau shutdown point. Nah yang kedua itu ada usaha di bidang pariwisata dan turunannya sekitar 34 juta itu juga akhirnya menganggur. Itu dampak terutama di sektor wisata. Dan Mbak, kalau kita lihat di Jogja sendiri ya, sekarang itu hotel-hotel itu ini sepi sekali ya. Jadi kalau kita lewat itu, apalagi kalau malam itu lampunya padam semua. Jadi kadang satu sisi kita merasa ini hotel-hotel ini bagaimana, kasihan itu pasti terjadi PHK dan seterusnya. Tapi satu sisi juga kita harus tahu bahwa nanti kalau ada kerumunan massa atau pada berwisata atau nginep di hotel itu pasti
COVID-nya atau virusnya ini mudah untuk menyebar lagi gitu ya. Jadi memang sektor pariwisata ini memang yang kita akui sangat berdampak sekali, sangat terkena paling besar sendiri untuk adanya pandemi COVID. Tetapi juga ini Mbak, kita tidak boleh pesimis ya. Ada beberapa sektor atau lapangan usaha itu yang gara-gara pandemi ini menjadi booming. Nah, kira-kira apa itu? Nah, kalau kita lihat tadi dari struktur PDB itu memang yang mengalami pertumbuhan positif lapangan usaha itu adalah satu sektor pertanian. Kenapa tahu nggak Mbak? Karena sekarang orang kan di rumah semua ya, di rumah, kemudian aktivitas nggak kemana-mana, maka sekarang orang tuh senengnya nanam bunga, nanam itu toh berkebun, sehingga ini sektor pertanian ini bergerak. Selain itu juga bahwa karena kita banyak di rumah, maka kita konsumsi pangan itu besar ya, sehingga hasil-hasil dari pertanian itu laris manis gitu. Apalagi juga produk-produk yang tergolong food and beverage itu juga laris manis. Kemudian yang kedua, sektor yang yang bertumbuh dengan baik itu adalah sektor infokom ya, informasi dan komunikasi. Nah, kenapa? Karena sekarang itu kita harus di rumah, dibatasi aktivitasnya, maka kita itu sangat butuh akses internet gitu ya. Jadi itu di PDB sektor infokom itu mengalami pertumbuhan yang positif juga. Jadi hikmahnya ada dua tadi. Di sisi lain, di satu sisi yang menerima dampak yang paling berat itu adalah sektor pariwisata. Kemudian yang kedua sebenarnya ada dampak lagi juga Mbak selain pariwisata adalah sektor transportasi. Itu sama, terutama transportasi darat ya. Darat itu ada bus antar kota misalnya, itu udah mandek total karena nggak ada wisatawan yang ini traveling. Jadi otomatis bis-bisnya itu pada diparkir di garasi. Jadi selain pariwisata tadi yang menerima dampak yang paling paling parah gitu adalah sektor transportasi. Meskipun untuk transportasi udara, kemudian transportasi berbasis rel itu yang notabene di perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah ya seperti kereta api itu tidak begitu terpukul gitu. Tapi yang darat itu agak terpukul gitu ya. Jadi yang tidak terpukul yang di transportasi itu misalnya berbasis rel, kemudian angkatan udara, ya meskipun ada beberapa yang terdampak sekali, kemudian juga laut itu juga karena banyak perusahaan pemerintah ya, bukan oleh swasta, sehingga yang transportasi ini yang terdampak buruk adalah di sektor darat. Nah, kemudian yang tadi bagus itu adalah sektor pertanian, kemudian yang kedua mengalami pertumbuhan positif adalah infokom. Dan satu lagi Mbak, yang di bidang ekonomi itu yang bagus adalah ini bisnis daring ini ya, bisnis online gitu. Wah, ini itu perkembangannya atau malah mengalami pertumbuhan positif itu hampir 400%. Saking ya tadi orang kan sekarang maunya di rumah, kemudian ada GrabFood atau GoFood yang nganterin semuanya, semua by teknologi ya, by digital untuk melakukan aktivitas konsumsi, aktivitas sehari-hari yang dibatasi tadi gitu. Jadi Mbak, pandemi ini tentu ada ada hikmahnya, ada kerugiannya, sehingga kalau dalam bahasa ekonominya itu kita menyebutnya sebagai opportunity cost. Jadi ada harga yang harus dibayar, tapi satu sih ada hikmahnya gitu ya. Betul, ada negatifnya. Nah, kita sebagai individu ya, kalau kita di Muslim itu tawakal ya, wah menghadapi ini pokoknya tidak boleh putus asa, tidak boleh kemudian sedih gitu, nanti turun imunnya malahan kan, tapi harus tetap semangat, kemudian menapaki ini dengan positif, ini akan berlalu lah gitu. Dan ini pembelajaran di kemudian hari kalau terjadi ini kita sudah pengalaman gitu ya. Gitu Mbak mungkin ya. Mungkin Ibu yang terakhir, mungkin closing statement dari Ibu terkait tema kita hari ini. Ya, terima kasih. Ya, untuk closing pada pertemuan ngobar siang hari ini, teman-teman. Jadi statement saya adalah begini: di awal tahun 2021 ini pandemi COVID-19 masih perkembangannya di Indonesia masih masif lah gitu. Kenapa? Kalau di Indonesia ini secara nasional kan kasusnya hampir 1 juta ya. Kemudian yang meninggal itu sekitar 32.000 orang. Kemudian kalau di Jogja sendiri itu kasusnya hampir 14.000, yang meninggal dunia itu 600 orang. Artinya Bahwa pandemi ini masih berada di sekeliling kita, sehingga satu
secara mikroekonomi gitu ya, secara kita individu, kemudian rumah tangga itu ya kita sekarang harus tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker, kemudian cuci tangan, menjauhi kerumunan, menjaga jarak dan seterusnya. Yang kedua, dalam perspektif makro, memang di APBN ini pemerintah tetap menjaga anggaran negaranya supaya satu sisi pandemi ini tetap bisa diatasi, tetapi satu sisi juga ekonominya tetap berjalan. Tadi disediakan beberapa kebijakan insentif baik stimulan ekonomi maupun social safety net, sehingga di tahun 2021 ini harapan ya ini semoga nanti pertumbuhan ekonomi itu semakin bisa membaik, terutama ya minimal tidak minus, dan prediksinya itu bisa naik nanti sampai kemungkinan itu yang mulai moderat itu 3%, sampai yang optimis itu sekitar 4% di tahun 2021. Moga-moga lah, karena tadi vaksinnya sudah ditemukan, jadi sudah ada penangkalnya lah gitu Mbak. Insya Allah kita tetap semangat lah. Jadi teman-teman di rumah stay safe, selalu jaga kesehatan, jangan lupa keluar pakai masker, rajin cuci tangan, dan selalu bawa hand sanitizer. Oke, mungkin itu closing statement dari Ibu, dan untuk mengakhiri acara kita hari ini, jangan lupa teman-teman pencet tombol subscribe dan like-nya, dan nantikan video-video selanjutnya dari Ngobar DPM Universitas Jana Badra. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.